Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya Danang Arif Nur Rahmadi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 dengan NIM 191224083 kelas B, akan mempresentasikan materi dengan tema perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia, di mana materi ini saya kutip dari ringkasan ilmiah, ringkasan eksekutif, dan jurnal ilmiah yang telah Bapak Satria Nugraha berikan selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Dalam presentasi ini, ada pun poin-poin presentasi yang saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang. Kemudian yang kedua, metode. Dalam metode ini terdapat 3 tahap metode yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengumpulan, kedua analisis, ketiga penyajian data. Yang ketiga pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, konstruksi idiomatis. Kedua, makna literal dan makna perluasan. Ketiga, jejaring semantis. Yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup ini terdapat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Perluasan makna. Perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, perluasan makna dapat terjadi karena 1. Akibat perbedaan lingkungan, 2. Akibat asosiasi, ketiga, akibat tanggapan pemakai bahasa, dan yang keempat, akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Dalam pokok bahasan kali ini secara khusus membatasi pembicaraan perluasan makna leksem anak dari sudut pandang internal bahasa. Leksem anak digunakan secara produktif oleh penutur bahasa Indonesia. Tingkat keproduktifannya ditandai dengan konstruksi linguistis berunsur leksem anak yang berjumlah 117 dalam Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode. Dalam metode penelitian ini akan terdapat 3 tahap metode. Yang pertama yaitu pengumpulan, kedua yaitu analisis data, yang ketiga yaitu penyajian. Pada tahap pengumpulan, peneliti menggunakan metode simak untuk melacak semua wujud konstruksi lingual yang mengandung leksem anak. Pada tahap selanjutnya yaitu analisis data, peneliti memanfaatkan metode agih atau bagi unsur langsung untuk mendapatkan deskripsi tentang komponen-komponen makna dari wujud-wujud konstruksi yang dianalisis. Pada tahap penyajian data, digunakan metode formal yang diwujudkan dalam diagram dan metode informal yang diwujudkan dalam uraian-uraian paragraf deskriptif untuk memberikan deskripsi perluasan makna. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada poin 3.1 yaitu konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis leksem anak menyangkut deskripsi linguistis tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur leksem anak. Untuk menjelaskan konstruksi linguistik yang bersifat idiomatis itu digunakan analisis unsur-unsur pembentuk konstruksi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan wujud tipe konstruksi idiomatis yang berunsur leksem anak. Berikut merupakan satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak yang terdapat 6 tipe. Yang pertama yaitu kata anak dengan tambahan atribusi nomina. Kedua, anak dengan atribusi verba. Ketiga, anak dengan tambahan atribusi adjektiva. Keempat, anak dengan tambahan atribusi nomina plus nomina. Yang kelima, kata anak kemudian ditambah atribusi nomina plus verba. Yang keenam atau yang terakhir,
Kata anak tambah dengan atribusi numeralia plus verba. Berikut merupakan contoh dari satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak. Untuk yang pertama, tipe anak plus nomina. Contohnya yaitu, sebagai anak Adam, kita tidak bisa lepas dari dosa asal. Poin kedua, tipe anak plus verba. Contohnya, meskipun terlahir sebagai anak sumbang, ia tetap ceria dan bahagia. Selanjutnya, ketiga, tipe anak plus adjektiva. Contohnya yang pertama, adakah anak ajaib di dunia? Kedua, banyak anak liplap tinggal di Indonesia. Keempat, tipe anak plus nomina plus nomina. Contohnya, anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami, umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Kelima, tipe anak plus nomina plus verba. Contoh, yang pertama, dahulu belajar menggunakan anak batu tulis. Kedua, ibu meletakkan anak batu giling di dapur. Yang terakhir dan yang keenam adalah tipe anak plus numeralia plus nomina. Contoh, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Kemudian yaitu poin 3.2, makna literal dan perluasan. Pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Leksem tersebut biasa digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Secara umum, ketika pembicaraan menyangkut sebuah keluarga, leksem-leksem yang cenderung muncul adalah anak, ayah atau orang tua laki-laki, ibu atau orang tua perempuan, kakak, saudara kandung yang lebih tua, dan adik, saudara kandung yang lebih muda. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, saya adalah anak dari Pak Sutri, Budi, dan Ani. Kedua, Bibi memiliki anak yang rajin dan pandai. Ketiga, pastor tidak berkeluarga sehingga tidak memiliki anak. Pada contoh A, leksem anak hadir pada konstruksi kalimat dengan makna literalnya. Fitur semantik melengkapi leksem tersebut adalah denotatif plus directly reference. Begitu juga dengan contoh B dan C. Leksem anak hadir dengan makna literalnya. Selanjutnya, poin 3.3, jejaring semantis. Jejaring semantis leksem anak merupakan peta arus perpindahan makna leksem anak. Jejaring tersebut mengilustrasikan relasi semantis antara leksem anak pada ranah literal dan ranah perluasannya. Dapat dikonklusikan bahwa perluasan makna terjadi dengan cara yang sederhana, yakni menyebar ke dalam ranah-ranah selain ranah literal leksemnya. Adapun wujud jaring semantis leksem anak yang diwujudkan pada gambar ini. Pada kotak kiri terdapat ranah literal, kemudian pada kotak kanan terdapat ranah perluasannya. Pada ranah literal, keturunan yang kedua, kemudian yang kotak kanan adalah ranah perluasan, terdapat 7. Untuk yang pertama yaitu urutan kelahiran. Kedua, manusia yang masih kecil. 3, binatang yang masih kecil. 4, pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Kelima,
orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah. Keenam, orang yang termasuk dalam suatu golongan. Ketujuh, yang lebih kecil daripada yang lainnya. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, perluasan makna leksem anak dapat dideskripsikan dalam 3 pembahasan, yaitu yang pertama, konstruksi idiomatis, kedua, makna literal, dan makna perluasan, serta yang ketiga, jejaring semantis leksem anak. Makna perluasan leksem anak sekurang-kurangnya berjumlah 7, yaitu yang pertama, urutan kelahiran, kedua, manusia yang masih kecil, tiga, binatang yang masih kecil, 4, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, kelima, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, keenam, orang yang termasuk dalam suatu golongan, yang ketujuh dan yang terakhir, yang lebih kecil daripada yang lainnya. Berikut merupakan biodata diri singkat dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.